Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan penyampaian pendampingan P1 yang kedua. Materinya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, pembahasan tentang penyusunan visi sekolah, dan penyampaian diseminasi seminar kecil aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih untuk hari ini. Saya bersyukur sekali tim BGP Kalsel berhadir di SMP Negeri 2 Angsana. Untuk mencairkan suasana, izinkan saya memberi pantun untuk Bapak dan Ibu. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya, siap Bapak dan Ibu? Bulat-bulat bola bekel, ketika dilempar terbuai pangsanya. Selamat datang Bapak-bapak BGP Kalsel. Semoga gembira ada di Angsana. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempercepat, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Angsana Bapak Kamarudin SPD MPD yang sudah berkenan hadir. Terima kasih sekali Bapak. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Ide Mangku Iketut Suwarna. Yang saya hormati Bapak tim BGP Kalsel Kalimantan Selatan, Bapak Wahyu dan Pak Ridwan. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru dan staf tata laksana SMP Negeri 2 Angsana. Saya langsung membacakan urutan kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan berisi 1 sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kedua dari Bapak Pengajar Praktik, ketiga dari Bapak tim BGP Kalsel. Kemudian yang kedua kegiatan inti penyampaian perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, kemudian ice breaking sebentar, kemudian yang ketiga penyampaian diseminasi seminar kecil aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang ketiga penutup. Sambutan yang pertama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Kamarudin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya ada dari Bapak Pengajar Praktik, Bapak Ide Mangku. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Dan sambutan ketiga adalah dari Bapak tim BGP Kalsel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Indonesia karya I.L. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau. Masuk ke kegiatan inti, saya akan mengimbaskan atau membagikan apa yang saya dapatkan selama kurang lebih 3 bulan lebih, yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, pembahasan tentang pemahaman penyusunan visi sekolah. Bapak dan Ibu, saya akan menggunakan kalimat pemantik untuk memancing pemikiran Bapak dan Ibu. Tulislah apa yang Bapak atau Ibu pikirkan. Bu Rojana bisa
isinya ada 6, jadi masing-masing teknik mendapatkan 6 kertas. Nanti menempel sesuai yang sudah saya tempelkan. Yang pertama, saya menginginkan murid yang seperti apa, begitu. Saya percaya bahwa murid adalah seorang bagaimana. Kemudian di sekolah kita ini mengutamakan apa? Di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Kita mampu apa? Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik silakan istilah menurut pemikiran atau hati nurani yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Intinya bagus-bagus pasti ya. Kadang minggu dulu kan lo. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menuliskan apa yang dipikirkan atau impian murid-murid di masa depan. Saya akan membacakan satu persatu. Nanti akan ketemu bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu atau kita warga sekolah mendidikan murid yang seperti apa. Ternyata bisa saya simpulkan bahwa Bapak dan Ibu atau warga sekolah SMP Dua Angsana memimpikan murid yang religius, berkarakter. Gimana? Ada Bapak dan Ibu mengomentari yang kedua? Oh, dasarnya anak kita itu adalah anak kita masih bersih. Bagaimanapun kita bentuk guru yang membentuk, semua unsur yang di sekolahnya membentuk. Mau kita coret A, mau coret B, itu. Jadi seperti apapun adalah kita tanggung jawab mau dibentuk seperti apa anak kita. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi menuliskan, kita mengarah ke visi sekolah kita yang sudah tertulis. Visi SMP Negeri 2 Angsana adalah unggul dalam prestasi, berpijak pada budaya bangsa dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Dari sini Bapak Ibu terkait dengan visi SMPN 2 Angsana. Nah tadi Bapak Ibu sudah membuat sebuah cita-cita di sini ya, sebuah cita-cita. Banyak cita-cita pian siswa memimpikan berkarakter. Anda juga di sini ya dipastikan bahwa program yang ada itu menuju ke visi selanjutnya. Itu bisa diperkesimpulan di sini bahwasanya sudah selaras. Bapak dan Ibu, untuk usul tadi kita menggunakan prakarsa perubahan, yaitu saya akan memperkenalkan yang namanya belajar. Nah, untuk mewujudkan visi maka ada prakarsa perubahan. Di sini saya menuliskan meningkatkan kreativitas murid melalui kegiatan seminar, penugasan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pemanfaatan ibadah dan lahan kosong di sekolah, itu budidaya jamur tiram dengan media sekarang yang berjualan. Begini Bapak Ibu, untuk membuat program kita menggunakan prakarsa namanya bagja. Bagja dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Sebagai contoh saja ini Bapak Ibu, misalnya anak-anak saya tadi membuat budidaya jamur tiram
sampai 5 menuju koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab. Memfasilitasi dana. Nah ini yang penting Bu, Bapak Ibu, dana, tenaga dan support mori untuk kegiatan tersebut. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Inti dari kegiatan kita adalah agar SMPN 2 Angsana ini memahami sebenarnya terkait dengan bagaimana sih sebuah visi itu dibuat. Hal-halnya sudah jelas, tapi nanti bisa Ibu waktu dulu bisa nanti bersama-sama kalau ada program-program terkait dengan visi. Kedepannya visi ini harus disosialisasikan bersama. Jangan lupa berkolaborasi dengan bapak kepala sekolah dan wakasek-wakasek yang lain terkait dengan bagaimana cara kita mewujudkan visi bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tujuan dari pendampingan individu ini, di mana kita berdiskusi terkait dengan visi menuju prakarsa sebuah perubahan di sekolah kita, mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap pendidikan di masa depan. Mungkin ini saya dapat sampaikan segala kekurangan dan menjadi pelaksana siang, salam dan bahagia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Kemudian hari ini yang tidak masuk kelas siapa saja? Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan ketua kelasnya dimulai. Hari ini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan secara umum. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan disiplin positif tersebut akan kita wujudkan menjadi keyakinan kelas kita. Apakah akan bersedia? Siap? Baik, kita akan mencoba nilai kebajikan. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa di setiap sisi kehidupan kita pastilah kita dapat melihat, mengambil, melakukan bahkan praktek diri kita sendiri untuk melakukan kebajikan atau hal kebaikan. Gitu ya. Ada yang bisa memberi contoh nilai kebajikan satu saja, perwakilan dari perempuan dan laki-laki. Perempuan, ini satu contoh nilai kebajikan yang bisa kita jadikan keyakinan kelas. Apa? Memasukkan pakaian. Berarti itu nilai-nilai kebajikan. Dan itu ada di tata tertib sekolah kita enggak? Ada. Kalau anak-anak sudah melakukan itu, prakteknya memasukkan baju seragam kalian, berarti anak-anak sudah melakukan kebajikan belum? Ya. Tapi ketika anak-anak melanggar dengan kesadaran sendiri melanggar mengeluarkan baju itu, berarti anak-anak sudah melakukan kebajikan belum? Belum. Berarti anak-anak sudah pernah praktek melakukan kebajikan. Dan mungkin ketika anak-anak mengeluarkan bajunya, berarti anak-anak juga sudah praktek tidak melakukan kebajikan. Iya enggak? Baik. Kemudian sekarang anak-anak diberi tugas untuk menuliskan masing-masing 2 nilai kebajikan
Hadis? Sudah semuanya? Ya. Kapan sudah? Oh baik. Ibu akan membacakan nilai kebajikan yang anak-anak temukan. Yang pertama, tidak bolos sekolah, selalu mengerjakan PR, tidak merokok, tidak memilih teman, menasibkan nama orang tua. Ini sama. Kemudian tidak membawa makanan ke dalam kelas, memilih teman sama, menjaga kebersihan kelas, masuk kelas tepat waktu, kemudian mengerjakan tiket, membeli, memasukkan baju ke dalam celana ya, tapi dipersilakan maksudnya. Tidak mencopet, kemudian memakai kaos kaki, kemudian mengejek teman banyak sudah. Bersihkan kelas, memotong rambut dengan rapi sesuai tata tertib sekolah. Tidak ribut di kelas ketika ada guru. Tidak membuli atau mengejek teman. Masuk tepat waktu. Ya, ini semuanya sudah ya. Terima kasih anak-anak sudah membuat ini nilai-nilai kebajikan secara universal. Beberapa akan Ibu ambil. Yang sama-sama sudah ya. Yang sama dilanjutkan satu saja. Ini tujuh kali tidak mencontek nih. Nah, berarti keyakinan kelas kalian, berarti kalian tidak mencontek di kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian terakhir ini tiketnya. Jadi keyakinan kelas kita setelah tadi anak-anak sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan secara universal dari segi positifnya. Kemudian ini kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Ini masuk kesepakatan kelas kita. Jadi anak-anak harus melaksanakan ini. Jika tidak melaksanakan, bagaimana Bu? Ada konsekuensinya. Siap ya? Karena ini anak-anak buat sendiri, bukan ibu yang membuat, tapi anak-anak menuliskan sendiri. Di rumah ini ya? Iya. Baik. Apakah anak-anak bersedia melaksanakan ini keyakinan kelas yang sudah kalian tulis dan kalian tempel di papan tulis? Ya. Yakin? Yakin. Baik. Ibu akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih untuk keyakinan kelas yang sudah bisa kita susun hari ini. Sebelum berakhir pembelajaran ini, silakan ada pertanyaan? Ya. Bisa kita refleksi dulu ya. Perwakilan dari Riri. Silakan refleksi hari ini. Perasaanmu saat menyusun keyakinan kelas, kemudian menyusun, kemudian mepet, itu apa? Apa yang ingin dirasakan? Bahagia, senang, sedih? Tolong jelaskan ini. Bahagia. Karena apa? Sebabnya? Karena bisa menjaga ketertiban kelas dengan berbuat keyakinan kelas. Saya itu sangat penting. Cukup sekian dari Ibu. Ada saya yang mohon maaf. Ibu akhiri. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak di kelas, kemudian waktu yang akan datang, bahkan sepanjang hayat. Kalian selesai lulus sekolah, masih ingat nilai-nilai kebajikan. Itu Ibu akhiri. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir termasuk kegiatan ini yang terakhir adalah aksi nyata modul 1.4. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya susun. Berikut fasilitator saya Ibu Indah Eko Cahyani, kemudian Bapak Madan Saluti, Bapak Ibu waktu untuk Suwana. Berjudul budaya positif penyebaran
segi religius kita sering mengadakan peringatan hari agama, kemudian kegiatan pagi beribadah seperti yang sudah kita bahas tadi, kemudian beberapa kita berada di diri positif, nilai-nilai kebajikan, keberadaan manusia, motivasi berlaku, positif dulu, keyakinan kelas, dan sertifikat restitusi. Ini semua sudah saya praktekkan, ada di
melarang